Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Sekalipun kami belum bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi Tuhan senantiasa menuntun kami supaya kami memberikan yang terbaik lewat kehidupan, tugas, tanggung jawab yang kami kerjakan. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan mampukan supaya kami dapat mengerti dan meneladani kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20 yang demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Judul perenungan kita adalah Meneladan Yohanes. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yohanes sedang dalam situasi yang sebenarnya sangat menguntungkan. Bagaimana tidak? Karena pada saat itu Yohanes tampil dan dia disoroti orang banyak. Dia menjadi populer karena pengajarannya dia, karena ketegasannya dia. Dan orang-orang kemudian bertanya apakah dia adalah Mesias. Tapi Yohanes mengatakan, "Bukan, saya bukan Mesias." Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini sekarang banyak orang yang sedang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan like dan subscribe. Karena kontennya viral, karena kontennya bagus, cantik, berbobot, berkualitas, ataupun mungkin hanya receh. Tapi semuanya sama-sama sedang berusaha supaya bisa menjadi sosok yang kemudian populer. Dan ketika sudah populer, lalu nanti bisa meraup keuntungan dari popularitas tersebut. Sekalipun mungkin caranya ya tidak tepat. Tapi itulah dunia ini sekarang, Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah-tengah kondisi situasi dunia yang saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita kemudian diajak untuk melihat dan meneladani Yohanes untuk tidak aji mumpung, untuk tetap di jalan yang benar. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat hidup kita. Ketika Yohanes ini ditanya, "Kamu Mesias bukan?" Bukan saya. Yohanes tetap menunjuk pada Yesus yang nanti akan datang, yang nanti akan dia baptis. Yohanes merendahkan hatinya, dia menyadari posisinya, dia hanya menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dia hanya menjadi jalan untuk kedatangan Yesus, untuk Yesus berpelayanan. Dia mempersiapkan murid-muridnya bukan untuk mengikutinya selamanya, tetapi ternyata ada yang kemudian mengikuti Yesus, pindah dari guru seorang Yohanes, pindah kepada Yesus. Yohanes kemudian berada di tengah-tengah himpitan ketika dia menyuarakan kebenaran dan dihimpit oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Tetapi dia tetap berada di jalan yang benar. Hanya untuk apa? Supaya kehidupan dapat berubah menuju yang dikehendaki oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Kita pun juga diajak
oleh Tuhan meneladan Yohanes tidak aji mumpung ketika di tengah-tengah situasi yang membuat kita jadi populer, tetap rendah hati dan empan papan, tahu posisinya sebagai apa, di mana bagaimana harus menempatkan diri. Sehingga kehadiran kita bukan kehadiran yang kemudian hanya untuk demi meraih keuntungan, tetapi kehadiran kita untuk menghadirkan damai sejahtera. Itu jauh lebih utama daripada untuk meraih keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang tetap rendah hati, yang tetap jujur di tengah godaan popularitas, di mana dia bisa meraup keuntungan tetapi tidak dia lakukan. Kita belajar dari Yohanes supaya nama Tuhan tetap dan senantiasa dipuji, dipermuliakan lewat hidup kita dan harapannya lewat kehidupan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur saat ini kami diingatkan kembali untuk tidak aji mumpung dalam hidup kami. Tetap rendah hati dan jujur, dan mengupayakan damai sejahtera hadir di dalam kehidupan bersama. Belajar dari Yohanes, ya Tuhan, kami kemudian diingatkan kembali tentang jalan yang benar dalam mengikut Engkau. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.